Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ta'ala nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil kiramil mubarakin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada pagi ini insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman ataupun juga oleh orang-orang yang tidak beriman setelah proses penyeberangan jembatan ataupun sirat. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita kembali menyangkut 5 tahap kehidupan yang telah, sedang dan akan kita masuki, saya akan mengulangi sedikit yang pernah kita bahas sebelum ini. Nah, kita semua telah, sedang dan akan memasuki 5 tahap kehidupan. Tahap yang pertama yang telah kita lewati yang disebut sebagai tahap alam zar, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak cucu atau keturunan Adam dari tulang punggung ayah-ayah mereka. Lantas kemudian Allah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah akulah satu-satunya Tuhan kalian? Maka kemudian kita dulu menjawab, bala syahidna, tentu kami bersaksi engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Nah, jawaban yang tidak pernah diajarkan sebelumnya dan kita pun tidak pernah belajar, tapi kita kemudian mengikrarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bala syahidna, tentu kami bersaksi engkaulah satu-satunya Rabb ataupun Tuhan kami. Ini yang disebut sebagai fitrah. Jadi kita telah membawa sesuatu yang ditanamkan oleh Allah Ta'ala. Lati fatoron nasa alaiha, maka luruskanlah atau hadapkanlah dirimu itu dengan lurus kepada agama Allah Ta'ala, fitratallahi fatoron nasa alaiha, ikutilah fitrah yang dengan fitrah itulah Allah menciptakan manusia. Nah, jadi ketauhidan yang tertanam pada diri kita sejak awal penciptaan kita tersebut, ini tidak bisa berkembang kecuali kalau datang ajaran agama. Begitu datang ajaran agama, haruslah atau pastilah ajaran agama tersebut bersesuaian dengan fitrah yang sudah ditanamkan oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah menyatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu itu kepada agama dengan lurus, fitratallahi allati fataron nasa alaiha, ikutilah fitrah yang dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia. Nah, tahap yang kedua yang kita masuki adalah tahap alam rahim, di mana Allah Ta'ala berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang telah membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Dia, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, di dalam rahim tersebut, berdasarkan keterangan dari Nabi SAW, ketika usia kandungan tersebut berusia 120 hari, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut dan mencatat 4 hal: ajalnya, rezeki dia, suka duka, dan perbuatan-perbuatan dia. 9 bulan 10 hari, kurang atau lebih sedikit, lantas kita memasuki tahap yang ketiga dari kehidupan kita, yaitu tahap kehidupan alam dunia. Nah, di alam dunia ini kita memperoleh kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan diri kita dengan mengikuti tuntunan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasul yang kita sebut sebagai agama. Melalui agama inilah kemudian fitrah tersebut akan mencapai kesempurnaannya. Nah, alam dunia ini lebih panjang usia dibandingkan dengan alam rahim. Alam rahim 9 bulan 10 hari. Kalau alam dunia itu bisa berkali-kali lipat dari umur kita yang ada di alam rahim.
Orang yang umur 60 tahun kemudian wafat, berarti 60 kali lebih dibandingkan umur dia di alam rahim. Tapi sepanjang-panjang alam dunia itu pasti lebih pendek dibandingkan alam barzah. Kehidupan alam barzah yang akan kita masuki atau yang telah dimasuki oleh orang tua kita yang sudah wafat, leluhur kita yang sudah wafat, itu demikian panjangnya. Berapa umur dia di alam barzah sejak dia wafat sampai dengan tiupan sangkakala atau trompet malaikat Israfil alaihissalam yang menandakan kebangkitan manusia. Jadi kalau dia mati di tahun 0 Masehi, umur dia ketika wafat 100 tahun misalnya, nah sekarang sudah tahun 2016, orang itu sudah mempunyai umur alam barzah selama 2016 tahun. Lebih lama mati dibandingkan hidupnya. Hidup cuma 100 tahun. Kalau kiamat belum terjadi, tahun 1.000.000 Masehi, ya 1.000.000 tahun tinggal di alam barzah. Bayangkan umur dia di alam dunia cuma 100 tahun. Kapan berakhir umur alam barzah dia? Ketika malaikat Israfil alaihissalam meniupkan trompet, tanda kebangkitan manusia. Dengan demikian berakhir umur alam barzah dan dimulailah umur alam akhirat. Nah, di alam barzah ini menyangkut kematian kita. Seperti yang pernah kita jelaskan, Nabi SAW telah merinci apa yang terjadi mulai dari ketika ruh tersebut diambil sampai dengan hari kiamat. Nah, paling tidak ada 6 proses yang terjadi pada waktu itu. Yang pertama adalah proses pencabutan nyawa oleh malaikat maut alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah ruh tersebut diangkat ataupun dibawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah lantas kemudian ruh tersebut dicatatkan kemudian dalam Illiyin, yaitu kitab yang ada di surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, lantas ruh tersebut dikembalikan lagi ke bumi untuk menerima ujian, yaitu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang kelima, kalau dia bisa menjawab, mendapatkan kenikmatan di dalam kubur dia. Kalau dia tidak bisa menjawab, mendapatkan kesengsaraan di alam kubur dia. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah selama masa penantian tersebut ada beberapa peristiwa yang akan dialami oleh roh tersebut. Yang pertama adalah bahwa setiap pagi dan petang akan diperlihatkan tempatnya, apakah di surga ataukah tempatnya di neraka. Kemudian yang kedua adalah dia akan bisa mendapatkan manfaat dari amal-amal soleh yang dulu dia lakukan, tapi sekarang tidak bisa dia lakukan lagi, tapi tetap akan mendapatkan manfaat. Anak yang sedekah jariah yang pernah dia keluarkan semasa hidup dia, itu amal soleh dia semasa hidup. Begitu dia wafat, tetap mengalir pahala kepada dia. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan, ini amal soleh dia semasa hidup dia. Setelah dia wafat, pahala tetap mengalir kepada dia selama orang mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang telah dia didik dengan baik, ini amal soleh dia semasa hidup. Tapi setelah dia wafat, tetap mengalir pahala kepada dia dari doa anak-anak soleh tersebut. Jadi ini disebut amal dia semasa hidup, tapi tetap mengalir kepada dia setelah dia wafat. Ini amal dia. Bisa juga dia mendapatkan pengaruh ataupun manfaat dari amal orang lain yang bukan amal dia. Contoh misalnya doa-doa kaum muslimin, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini doa diajarkan dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana, Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Berarti doa kita untuk saudara-saudara kita yang beriman yang sudah wafat ini bermanfaat bagi mereka. Itu perbuatan kita, bukan perbuatan mereka. Beda dengan yang tiga tadi. Tiga tadi amal soleh semasa hidup, ketika mereka wafat tetap mengalir pahalanya. Tapi yang ini jenisnya lain lagi. Perbuatan orang lain, amal soleh orang lain memberikan manfaat bagi orang yang sudah wafat tersebut. Termasuk juga bacaan Al-Quran. Kalau kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah wafat, akan nyampe kepada orang tersebut.
Bagi orang yang misalnya ditinggal wafat orang tuanya belum berangkat berhaji, padahal semasa hidupnya pernah mampu untuk berhaji, nah anak kemudian membadalkan, menggantikan orang tua tersebut berhaji, ini pun juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan amal orang tua, tapi amal anak tersebut memberikan manfaat bagi orang tuanya. Nah, berdasarkan keterangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan oleh para sahabat di masa tersebut, termasuk juga puasa, termasuk juga sedekah, kalau dilakukan oleh orang lain dan diniatkan untuk orang yang sudah wafat tersebut, maka akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah wafat tadi. Kemudian yang ketiga adalah orang ini akan ditemani oleh amal-amal dia sampai dengan hari kiamat. Fa in kana mu'minan kanatis shalah inda ra'sih. Kalau dia seorang mukmin, salat akan ada di atas kepala dia. Wa zakah an yaminihi, zakat ada di sebelah kanan dia. Wa siyam an shimalihi, puasa ada di sebelah kiri dia. Wa fi'lul khairat minas shadaqati wasilati wal ma'ruf al ihsani inda rijlaihi, amal kebaikan lain, amar ma'ruf nahi munkar, menyambung tali silaturahim, itu akan ada di sebelah kaki dia. Jadi dia akan melihat amal-amal itu menemani dia di alam barzah tersebut sampai dengan hari kiamat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang sudah wafat ini akan bertemu dengan sesama orang yang sudah wafat. Diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan sanad yang sahih, di mana Nabi SAW menyatakan fayatuna bihi al arwahal mu'minin, para malaikat membawa orang yang baru wafat ini menjumpai roh-roh orang mukmin yang sudah lama wafat. Apa yang terjadi dengan roh orang mukmin yang sudah lama wafat tersebut? Beliau menyatakan bahwa orang yang sudah lama wafat tersebut demikian gembira menyambut kedatangan orang yang baru wafat tadi, melebihi kegembiraan kalian ketika didatangi oleh sanak famili kalian yang pergi jauh, lantas mereka kembali. Jadi orang yang sudah lama wafat gembira menyambut orang yang baru wafat tersebut. Sementara orang yang ada di dunia gembira atau sedih pada waktu itu? Oh, lagi sedih, lagi menangis, berduka cita karena ditinggalkan keluarga yang dia cintai tadi. Nah, dalam agama kita tidak apa-apa yang ditinggalkan ini bersedih, wajar secara alamiahnya kita sedih ketika ditinggalkan oleh orang yang kita cintai tadi. Tapi tidak boleh kita berlama-lama bersedih. Musibah bagi kita terima dengan sabar, dengan ridho. Nah, tapi tidak boleh berlama-lama. Sebab orang yang meninggal itu maupun orang-orang yang sudah lama meninggal, mereka semua bergembira di alam barzah. Kita lihat bahwa orang yang mukmin yang wafat ini mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, dihamparkan alas dari surga, dipakaikan pakaian penghuni surga, dibukakan sebuah pintu surga sampai masuk harum-haruman surga kepada alam kubur tersebut. Kalau kita tanyakan pada orang yang wafat ini, menurut kamu meninggal itu penambahan nikmat atau musibah? Itu pasti dia mengatakan penambahan nikmat dari Allah Ta'ala. Lantas apa yang kamu katakan? Pasti dia akan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Berarti orang yang wafat itu dalam keadaan bergembira karena mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Ta'ala. Orang yang sudah lama wafat yang menyambut tadi pun juga bergembira karena merasakan kesenangan, kegembiraan ketika didatangi sanak famili dia yang sudah lama dia nanti-nantikan tadi. Satu-satunya kelompok yang bersedih adalah orang yang ditinggalkan di dunia ini. Nah, bagi kita itu musibah. Tapi wajar karena kita merasa bersedih, tapi tidak boleh berlama-lama bersedih, karena baik orang yang meninggal maupun orang yang sudah lama meninggal sama-sama bergembira dengan peristiwa kematian tersebut. Jadi tahu ditemani oleh amal dia, kemudian bertemu dengan sesama mereka yang sudah lama wafat. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah orang yang wafat ini mengetahui kalau ada orang yang masih hidup berziarah ke kuburan dia. Nah, karena itu kita sangat dianjurkan kalau misalnya berziarah kubur mengucapkan salam bagi orang-orang di kubur tersebut, dan salamnya adalah bentuk salam kepada orang yang kita ajak bicara langsung. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum
lahikun. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Daro qaumin mu'minin, perkampungan, tempat tinggal orang-orang mukmin. Jadi assalamualaikum, berhadap-hadapan. Antumus sabiqun, kalian telah mendahului kami. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kami pun juga kemudian akan menyusul kalian. Nah, Nabi sering berziarah kubur, kadang sendirian, kadang bersama dengan para sahabatnya. Nah, jadi orang yang diajak berbicara dengan mengucapkan salam oleh kita tadi, mendengar salam kita dan bisa menjawab salam tersebut. Nabi SAW kalau selesai perang di suatu tempat, biasanya tidak langsung pulang, tinggal di tempat tersebut mungkin sekitar 3 hari, termasuk perang Badar. Nah, pada waktu peristiwa perang Badar tersebut, mayat-mayat orang-orang musyrik itu dikumpulkan, lantas dimasukkan ke dalam sebuah sumur di padang Badar tersebut. Nah, begitu akan pulang setelah menginap di sana, Nabi mendatangi sumur tersebut, kemudian memanggil nama-nama orang musyrik yang mati tadi. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, apakah kalian dapati janji Tuhan kepada kalian benar? Sebab kami mendapati janji Tuhan kepada kami adalah benar. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab yang berdiri sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan mayat, dengan jasad-jasad yang sudah menjadi mayat? Maksudnya mereka tidak bisa mendengar lagi. Nabi lantas mengatakan, demi Dia yang jiwaku di tangannya, kalian tidak lebih hebat bisa mendengar perkataanku dibandingkan mereka. Jadi kok kalian bisa mendengar, mereka pun juga bisa mendengar. Akan tetapi mereka tidak mampu menjawab lagi. Jadi nggak bisa menjawab lagi, nggak punya lisan yang kita bisa mendengarkan jawaban tersebut. Nah, jadi orang yang wafat tersebut mengetahui kalau dia diziarahi, dan kalau kita mengucapkan salam, mereka akan menjawab salam kita tersebut. Ini terjadi sampai dengan hari kiamat. Nah, kita pun juga sudah membahas sebagaimana kita semua mempunyai ajal, alam semesta pun juga mempunyai ajal. Dalam Al-Quran disebut sebagai as-sa'ah, ataupun waktu, ataupun saat, itu menunjukkan ajal alam semesta. Nah, sebagaimana ajal kita tidak diketahui, ajal alam semesta pun juga tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan ajal ataupun saat terjadi hari kiamat tersebut. Katakan kepada mereka, ilmu menyangkut kapan terjadi hari kiamat tersebut hanya ada pada sisi Tuhanku saja. Jadi hanya Allah yang maha mengetahui kapan terjadi hari kiamat tersebut. Apakah Nabi SAW dan selain Nabi, para malaikat mengetahui? Ternyata baik Nabi dan para malaikat tidak mengetahui. Dan Allah pun tidak memberitahukan kepada mereka kapan terjadi hari kiamat. Ini terungkap pada waktu malaikat Jibril alaihissalam datang menyerupai seorang manusia, menjumpai Nabi SAW dengan maksud untuk mengajarkan agama kita. Salah satu dari pertanyaan malaikat Jibril setelah bertanya tentang apa iman, apa Islam, apa ihsan, lantas beliau kemudian mengatakan, fa-akhbirni anis sa'ah, kalau begitu sekarang beritahukan kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Nah, lantas Nabi kemudian mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanyakan ini tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Nah, jadi nggak tahu kapan terjadi hari kiamat tersebut. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, sebelum terjadi ajal alam semesta atau kiamat tersebut ada tanda-tanda. Seperti kita pun kalau akan meninggal ada tanda-tanda. Kita kan suka tanya tanda-tandanya apa. Dan yang kita inginkan tanda-tandanya yang aneh-aneh. Teman kita meninggal kemarin, kamu lihat ada nggak tanda-tandanya? Oh, ada tuh. Saya lihat tanda-tandanya dia setiap hari itu makan 3 kali. Nah, itu bukan tanda-tanda. Itu mah nggak aneh. Nggak, maksudku yang agak aneh sedikit. Oh ya, kalau itu sih ada. Dia suka bengong sendiri. Kemudian matanya itu nerawang. Dan dia berbicara dengan sesuatu yang kita nggak bisa lihat siapa yang diajak bicara. Oh, begitu ya? Itu kapan itu terjadinya? Ya, bangsa sekitar 3 hari sebelum dia meninggal lah. Oh, sepakat kita itu tanda.
Kenapa? Aneh soalnya. Nah, alam semesta pun juga sebelum terjadi kehancuran dia, itu memberikan tanda yang aneh-aneh. Paling tidak ada 10 tanda yang besar, yang aneh-aneh ini. Kalau tanda-tanda yang kecil banyak, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Itu tanda yang umum. Kemudian diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanda yang umum juga. Beliau sebab ada Nabi yang terakhir. Kemudian akan terjadi banyak peperangan, terjadi banyak gempa. Ini pun juga tanda yang umum dan tidak aneh. Tapi akan ada tanda yang aneh, 10 tanda yang aneh. Yang pertama adalah akan datangnya Imam Mahdi. Ulama ahli hadis meneliti menyangkut sanad akan datangnya Imam Mahdi. Mereka mendapati hadis ini hadis yang sahih. Kedatangan Imam Mahdi. Kemudian yang kedua adalah keluarnya Dajjal. Yang disebut keluar, berarti sudah ada makhluknya. Nah, keluarnya Dajjal. Imam Mahdi maupun Dajjal ini tidak diberitakan di dalam Al-Quran, tapi melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga adalah akan turunnya Al-Masih Isa putra Maryam, yang nanti akan membunuh Dajjal. Dua-duanya bergelar Al-Masih. Nah, kalau Al-Masih Isa putra Maryam, wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin husmuhul masihu Isa bin Maryam. Allah memberikan berita gembira untukmu dengan kelahiran seorang anak yang diberikan nama Al-Masih. Gelarnya Al-Masih, Isa putra Maryam, wajihan fit dunya wal akhirah, punya kemuliaan, ketinggian, kedudukan baik di dunia wal akhir dan akhirat, wa minal muqarrabin, termasuk orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Masih Isa putra Maryam ini adalah gelarnya Al-Masih. Kelahirannya demikian aneh. Kemudian juga tanda-tanda kebesaran pada diri Al-Masih tersebut juga aneh-aneh juga. Zaman itu pengobatan maju luar biasa. Cuma ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada waktu itu. Yang pertama buta sejak lahir. Yang kedua orang kena sopak. Sopak itu vertigo ya. Yang lepra bercak putih. Kusta. Cuma kustanya yang jenis yang yang putih-putih begitu. Vertigo ya, bukan vertigo, vertigo. Pernah dengar istilah vertigo? Pernah ya? Nah, vertigo. Kemudian yang ketiga yang tidak bisa disembuhkan adalah kalau orang sudah mati. Nah, itu sudah tutup buku, nggak bisa disembuhkan. Datang Al-Masih Isa putra Maryam. Orang buta itu diusap matanya seketika bisa melihat. Yang tadi yang kusta kering tadi, kalau diusap seketika kemudian sembuh. Orang mati kemudian dipegang bisa hidup kembali. Kira-kira bisa ngelawan tidak yang begini? Dan yang lebih hebat lagi, kalau orang mati mah pernah hidup sebelumnya. Ini mah tanah dikepal-kepal, dibentuk seperti burung, lantas ditiup, terbang menjadi burung. Ini akhluqu lakum minatini kahai'atit tayri fa'anfuhu fihi fayakunu tayram biiznillah. Aku membentuk dari tanah jadi bentuk seperti burung, fa'anfuhu fihi, lantas aku tiup, fayakunu tayram biiznillah, jadi burung beneran atas izin Allah. Nah, mukjizat seperti ini aneh luar biasa. Tapi nanti pun Al-Masih ini akan bertemu dengan Al-Masih juga, yang menjadi tanda kiamat, akan mendekatnya kiamat, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Hebatnya Dajjal tersebut bisa menurunkan air dari langit, mengeluarkan harta terpendam dari bumi, dan bisa menghidupkan orang mati. Top tidak ini? Top. Nabi SAW menyatakan bahwa tidak ada seorang nabi pun yang tidak mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Aku mengingatkan kalian tentang Dajjal tersebut. Ingat, Dajjal itu matanya picak dan Tuhan kalian tidak picak. Dan tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang mengalahkan fitnah Dajjal tersebut. Nah, turunlah Al-Masih Isa putra Maryam. Di hadis disebutkan dia turun di sebuah menara masjid yang berwarna putih di Syria, diapit oleh 2 orang malaikat. Lantas kemudian sholat di belakang Imam Mahdi, sholat subuh pada waktu itu, lalu mencari Dajjal, bertemu dengan Dajjal di pintu Lut, namanya Lut, dalam bahasa disebut Lut.
Saya tidak tahu tuh pintu Lut itu ada di mana. Lantas di sanalah kemudian Al-Masih tersebut membunuh Dajjal. Nabi mengatakan kalaupun tidak dibunuh, Dajjal begitu melihat Al-Masih tersebut meleleh karena takutnya kepada Al-Masih tadi. Ini tanda yang ketiga. Lantas tanda yang keempat adalah akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini disebutkan di dalam Al-Quran di dua tempat. Yang pertama surat Al-Kahfi, yang kedua pada surat Al-Anbiya. Nah, surat Al-Kahfi diceritakan sekelompok orang itu meminta bantuan Zulkarnain untuk membuatkan bagi mereka sebuah benteng yang bisa melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Dzulqarnain, ini Ya'juj dan Ma'juj, dua suku bangsa yang suka berbuat kerusakan. Mau tidak kami bayar engkau untuk membuatkan benteng bagi kami yang melindungi kami dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Dzulqarnain mengatakan, aku tidak perlu dibayar, cukup dibantu dengan tenaga manusia. Dibuat kemudian rangka besi di antara dua gunung, lantas dipanaskan besi tersebut, begitu membara dituangkanlah cairan tembaga. Zulkarnain mengatakan, hadza rahmatum min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ini rahmat Tuhanku, kalau sampai janji Tuhanku dia akan menjadikan benteng ini roboh. Nah, benteng roboh tersebut diberitakan dalam surat Al-Anbiya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Tatkala terbuka benteng tersebut, Ya'juj dan Ma'juj turun dari ketinggian kemudian ke tempat yang rendah melakukan kerusakan, lantas kemudian berhadapan dengan tentara Al-Mahdi dan Al-Masih Isa putra Maryam. Ternyata tidak ada yang bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Mereka menantang tentara langit karena merasa tidak ada yang bisa melawan mereka. Di hadis disebutkan mereka melepaskan panah-panah mereka ke langit. Lalu panah tersebut jatuh ke bumi dalam keadaan berdarah. Mereka menganggap telah mengalahkan tentara langit. Lalu Allah mengutus makhluk yang kemudian membinasakan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Kira-kira apa makhluknya? Ulat rupa-rupanya. Nabi mengatakan ulat memakan Ya'juj dan Ma'juj tersebut, tengkuk-tengkuk mereka. Nah, binatang-binatang merasa bersyukur karena banyaknya daging yang bisa mereka makan. Habis kemudian tanda yang keempat, datang tanda yang kelima adalah akan robohnya Ka'bah. Nah, robohnya Ka'bah ini tidak diberitakan dalam Al-Quran, tapi dari hadis Nabi SAW akan roboh Ka'bah tersebut oleh seseorang dari Ethiopia. Nabi melukiskan kakinya itu bengkok, orang tersebut kepalanya botak. Nabi mengatakan, aku melihat bagaimana orang itu kemudian menghancurkan batuan Ka'bah dengan menggunakan baliung dia mengambil kiswah Ka'bah dan mengambil perhiasan Ka'bah. Nah, tanda yang ketujuh adalah akan datangnya ad-dukhon ataupun kabut yang akan menimbulkan wabah seperti selesma atau sakit flu di seluruh dunia ini. Kemudian datang tanda yang ke berapa? 8. Tanda yang ke-8 adalah akan terbitnya matahari dari sebelah barat. 7 atau 8? 7 ya? 7? 8? 8 ya, 7 terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, kemudian datang tanda yang ke-8 dari sebelah. Tanda yang ke-8 adalah keluarnya makhluk yang bisa berbicara kepada manusia dari bumi kita ini. Kalau terbitnya matahari di sebelah barat tidak diberitakan dalam Al-Quran, tapi kalau makhluk yang bisa berbicara ini diberitakan di dalam Al-Quran. Nabi mengatakan tidak diketahui mana yang muncul duluan dari dua tersebut. Tapi kalau muncul salah satu, pasti diiringi kemudian dengan yang kedua. Jadi kalau sudah muncul matahari di sebelah barat, diikuti kemudian oleh binatang yang bisa berbicara. Kalau binatang duluan, disusul dengan matahari terbit dari sebelah barat. Nah, tanda yang ke-9 adalah akan diangkatnya Al-Quran atau kitab Al-Quran ini dalam satu malam, sehingga tidak bersisa satu ayat pun yang ada di bumi kita ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dari sahabat Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah mengatakan, Islam akan usang seperti usangnya pinggir pakaian, sampai suatu saat nanti tidak diketahui lagi sholat, tidak diketahui puasa, tidak diketahui zakat, tidak diketahui tentang manasik haji. Yang tersisa hanyalah orang-orang tua, laki-laki dan perempuan yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan, kami dulu pernah mendengar kalimat ini dari nenek moyang kami. Nggak diketahui, kecuali itu saja dari Islam. Nah, silah sahabat Huzaifah kemudian mengatakan, wahai Huzaifah, apa gunanya la ilaha illallah? Mereka tidak sholat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa, tidak berhaji.
Huzaifah malingkan wajahnya. Wahai Huzaifah, apa gunanya la ilaha illallah? Mereka tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Malingkan wajahnya. Begitu yang ketiga, Huzaifah mengatakan, wahai Sila, kalimat itu menyelamatkan mereka dari api neraka. Sebab itu hanya mereka tahu. Nah, lama-kelamaan mulai menyusut orang yang seperti ini, akhirnya yang tertinggal cuma kalimat Allah saja. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat selama ada orang yang mengatakan Allah, Allah. Jadi kalau yang tadi hadisnya la ilaha illallah. Dan lantas saya mengatakan di hadis tersebut juga, kemudian Al-Quran akan diangkat dalam satu malam dan tidak bersisa satupun ayat dari Al-Quran. Nah, ini menjadi tanda yang ke-9, yaitu diangkatnya Al-Quran. Makin menyusut lagi sampai cuma ada orang mengatakan Allah, Allah. Nah, akhirnya datang tanda yang ke-10, yaitu Allah akan mengutus angin yang baik yang akan mematikan sisa-sisa orang yang beriman. Jadi orang yang terakhir mengatakan Allah, Allah, itulah yang akan dimatikan oleh angin tersebut. Sehingga tersisalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi mengatakan mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka terdahulu, yaitu menyembah selain Allah. Nah, kelompok ini yang akan mengalami kiamat al-kubra tersebut. Jadi pada waktu ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha, manusia pada waktu itu mengatakan hari apa ini? Para mufasir mengatakan mereka yang mengatakan hari apa ini, itulah orang yang menyaksikan terjadi hari kiamat al-kubra tersebut dari kalangan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Terjadi kemudian hari kiamat tersebut oleh tiupan trompet malaikat Israfil alaihissalam. Nah, baik, ini 10 tanda menjelang hari kiamat. Nah, peristiwa kiamat tersebut juga ini ditandai dengan tiupan sangkakala atau trompet ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihissalam. Secara zahir dalam Al-Quran menyebutkan terjadi 2 kali tiupan, tapi hadis Nabi SAW kita bisa menangkap bahwa bisa ditafsirkan 2 kali tiupan, bisa ditafsirkan sebagai 3 kali tiupan, sehingga ulama berbeda pendapat. Nah, kalau kita mengambil 3 tiupan tersebut, yang pertama tiupan untuk mengagetkan atau nafkhatul faza, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, ditiupkanlah sangkakala atau trompet, maka kagetlah, fafazi'a, kagetlah siapapun yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah kehendaki untuk tidak kaget. Nah, tiupan yang pertama inilah yang kemudian mematikan sebagian makhluk Allah, tapi sebagian lagi kemudian bersisa tidak mati pada waktu itu. Sampai datang tiupan yang kedua, disebut nafkhatus sha'iq, tiupan untuk mematikan makhluk Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, ditiupkanlah trompet atau sangkakala, maka matilah siapapun yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah kehendaki untuk tidak mati. Nah, yang tidak mati ini baik Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih tidak memberitahukan kepada kita siapa yang tidak mati oleh tiupan yang kedua tersebut. Cuma sebagian ulama memberanikan diri untuk mengistimbat, mengambil hukum dari Al-Quran dasarkan hadis-hadis dan Al-Quran juga. Mereka menduga yang tidak mati tersebut adalah dari kalangan para bidadari, sebab mereka di surga. Di surga tidak mungkin terjadi kematian. Nah, menyangkut syuhada tidak kaget pada tiupan yang mengagetkan tersebut, tapi pada waktu tiupan matikan mereka mati, sebab para nabi saja mati oleh tiupan yang kedua tersebut. Nah, datang kemudian tiupan yang ketiga untuk membangkitkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyebutkan 40. Tidak diketahui apakah 40 hari atau 40 tahun, cuma dugaan paling kuat adalah 40 tahun antara jarak tiupan yang kedua dengan tiupan yang ketiga. Ketika Allah menghendaki untuk menghidupkan makhluk tersebut, lantas Allah menurunkan hujan dari langit seperti nufah mengenang bumi kita setinggi 12 hasta. Lantas air itulah menumbuhkan tulang belulang sudah hancur tersebut, diselimuti oleh daging, seketika siap untuk menerima penghidupan kembali. Lantas Allah merintahkan malaikat Israfil alaihissalam untuk meniupkan trompet yang tiupan yang ketiga, wa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun, ditiupkanlah tiupan yang terakhir, tiba-tiba semuanya bangkit siap untuk menerima pengadilan dari Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, akulah yang pertama kali akan dikeluarkan oleh kuburan.
Nah, keluar kita, Nabi mengatakan tidak menggunakan sendal, tidak menggunakan pakaian, laki-laki belum berhitan, kita keluar dari kubur kita dalam keadaan yang bermacam-macam. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qamar, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, mereka keluar dari kuburan seperti belalang yang bertebaran. Jadi saking banyaknya orang keluar dari bumi kita ini. Bayangkan sekarang bumi penduduknya sekitar 6,5 miliar. Ini sekarang berganti generasi 6,5 miliar lagi atau lebih. Bayangkan sampai hari kiamat ada berapa orang ditanam di atas dalam bumi kita ini. Itu keluar pada saat yang bersamaan, persis seperti belalang yang keluar bertebaran tersebut. Nah, ketika kita dikeluarkan dari kubur tersebut dalam keadaan tidak menggunakan sendal, tidak menggunakan pakaian, laki-laki belum dihitan, lantas kemudian menunggu. Nah, kita tidak menyaksikan kiamat al-kubra, tapi kita akan menyaksikan bagaimana langit tersebut pecah satu demi satu. Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut berwarna putih, turunlah malaikat secara bergelombang-gelombang. Pecah langit yang pertama, turun penghuni langit yang pertama tersebut mengelilingi manusia, jin dan hewan-hewan yang ada di padang mahsyar. Jadi hewan pun dibangkitkan bersama kita. Wa idzal wuhushu husyirat. Ketika binatang-binatang liar dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi binatang pun mengalami kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Nah, penghuni langit yang pertama mengelilingi manusia, jin dan hewan-hewan yang ada di padang mahsyar. Pecah langit yang kedua, turun penghuni langit yang kedua. Pecah langit yang ketiga, penghuni langit ketiga turun sampai langit yang ketujuh. Terjadilah sof-sof malaikat. Lantas kemudian terakhir turun malaikat penyangga atau pemikul arasy Allah Ta'ala. Quran mengatakan di hari itu jumlah mereka ada 8 orang. Nah, itu tasbih tahmid bergema di padang mahsyar tersebut keluar dari para malaikat Allah Ta'ala. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Hari ketika ruh dan malaikat berdiri secara bersaf-saf, tidak ada yang berani berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan mereka mengatakan kebenaran. Nah, lantas begitu singgasana Allah Ta'ala mendekat ke atas bumi kita ini dan Allah belum berkenan mengadili manusia. Nah, matahari dekatkan sejarak 1 mil di atas kepala kita, sekitar 1,5 kilometer. Orang mulai dibanjiri oleh keringatnya masing-masing. Ada sebatas mata kaki, sebatas dengkul, sebatas pinggang, ada sebatas mulutnya. Tapi ada sekelompok atau ada 8 kelompok yang mereka tidak mengalami panas matahari, apalagi mengalami keringat. Mereka ada di bawah naungan singgasana Allah Ta'ala. Ini pernah kita bahas. Imam yang adil, orang yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terikat kepada masjid, kemudian orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, orang yang menolak ajakan perempuan yang cantik lagi terpandang, dia mengatakan bahwa aku takut kepada Allah, orang yang kalau bersedekah tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu, orang yang terakhir adalah orang yang kalau sendirian berzikir mengingat Allah, bercucuran air mata dia. Ini satu hadis. Hadis yang lain mengatakan bahwa orang yang berikan membebaskan seseorang dari piutang dia, jadi kalau kita punya piutang ke orang kita bebaskan, maka dia termasuk orang yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ada di bawah singgasana Allah. Ini golongan VVIP ketika dibangkitkan tersebut. Nah, sementara orang yang berkeringat tadi kemudian berusaha untuk mencari siapa yang bisa memberikan syafaat, bisa mengangkat penderitaan orang dari padang mahsyar tersebut. Nah, hadis ini panjang, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya jatuh kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan analaha, syafaat itu adalah milikku, syafaat itu adalah milikku. Maksudnya beliau akan berikan syafaat tersebut. Beliau mendatangi singgasana Allah, bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Allah mengilhamkan puji-pujian yang harus beliau ucapkan. Begitu beliau mengucapkan pujian tersebut, Allah mengatakan, angkatlah kepalamu, mintalah permintaanmu akan dikabulkan, berikanlah syafaat, syafaatmu akan diterima. Atas Nabi mengatakan, Allah, ya Allah, umatku, Allah menyatakan, masukkanlah umatmu yang masuk surga tanpa hisab dari pintu surga sebelah kanan, masukkanlah umatmu yang akan diproses hisab bersama umat yang lain dari pintu surga sebelah kiri. Nah, sebelum terjadinya proses hisab tersebut, Allah akan mendatangkan neraka Jahanam.
Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, surat Al-Fajr. Datangkan neraka jahanam pada waktu itu. Pada waktu itu orang-orang atau manusia menjadi insaf, tapi apalah guna insaf pada waktu tersebut. Di hadis Nabi jelaskan neraka jahanam tersebut akan didatangkan. Neraka ini punya 70.000 tali pegangan. Setiap pegangan tersebut dipegang oleh 70.000 tentara malaikat. Nah, dari kejauhan bunyinya sudah terdengar, semakin dekat juga semakin terdengar. Begitu neraka itu melihat ke arah kumpulan manusia, surah Al-Furqan mengatakan, "Idza ra'athum makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Ketika neraka itu melihat kumpulan makhluk yang ada di padang mahsyar dari kejauhan, terdengarlah gelegak marah neraka tersebut. Nah, begitu orang sudah melihat neraka tadi, lantas semuanya berlutut di hadapan Allah. Wa tarakulla ummatin jathiyah. Engkau akan melihat seluruh umat itu berlutut di hadapan Allah. Dalam keadaan berlutut itulah lantas manusia dihisap atau diperhitungkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam proses perhitungan amal tersebut, pernik-perniknya juga demikian banyaknya. Cuma kalau kita melihat dari hadis Nabi, ada orang yang mengingkari ketika diperiksa yang pertama. Periksa yang kedua mengingkari, begitu yang ketiga terjadilah pembagian kitab catatan amal, berterbangan suhuf atau catatan amal dari singgasana Allah Ta'ala. Kita tidak mengetahui akan menerima dari sebelah kanan atau sebelah kiri kita atau dari belakang kita. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima dari sebelah kanan akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Pada proses hisab ini orang terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah yang akan masuk surga tanpa dihisab sama sekali, 70.000 jumlahnya. Tapi berdasarkan doa Nabi SAW, beliau kemudian meminta kepada Allah, Allah mengabulkan. 70.000 itu setiap orang diikuti oleh 70.000 lagi. Ini akan masuk surga tanpa diperiksa sama sekali amalnya. Kelompok yang kedua adalah orang yang diperlihatkan dosa-dosa dia, lalu kemudian dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi mengatakan ini bukan hisab, wahai Aisyah, itu adalah al-ardu, penampakan dosa-dosa kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala. Golongan yang ketiga ini akan diperiksa secara detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan barang siapa dihisab atau diperiksa dengan detail, pasti dia akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Jadi 3 golongan pada waktu proses hisab tersebut. Jadi ada golongan VVIP-nya, yaitu akan masuk surga tanpa melalui proses hisab. Nah, setelah dihisab, dibagi kitab catatan amal, lantas kita semua bergerak menuju telaga atau al-haud. Setiap Nabi mempunyai telaga, nah kita akan mendatangi telaga Nabi SAW. Telaga tersebut luasnya sejauh 1 bulan perjalanan. Airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu, lebih sejuk dibandingkan salju. Gelas-gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Orang yang minum air tersebut tidak akan kehausan selama-lamanya. Setelah minum air tersebut, lantas kita melangkah menuju ke proses penimbangan amal-amal soleh. Kitab catatan amal mencantumkan amal kita, tapi tidak bisa memperlihatkan kualitas amal tersebut. Nah, berat atau ringannya tergantung di timbangan. Wa nadul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan menegakkan timbangan di hari kiamat, tidak ada seorang pun bakal dizalimi. Meskipun cuma sebutir biji sawi, kami akan mendatangkannya. Jadi mithqal itu adalah ukuran berat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa melakukan 1 mithqal seberat zarrah itu kalau kita sekarang atom, yarahu, dia akan menyaksikan atau melihat balasan dari Allah Ta'ala. Demikian juga dengan keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa melakukan keburukan meskipun seberat atom, maka dia akan melihat ganjaran dari perbuatan dia tersebut. Nah, orang yang amal kebaikannya mengalahkan amal keburukan dibariskan di calon penghuni surga. Orang yang amal keburukan mengalahkan amal kebaikan dibariskan di calon penghuni neraka. Setelah itu kemudian dibentangkan jembatan di atas punggung neraka. Setiap kita harus melewati jembatan tersebut. Nah, berdasarkan hadis-hadis kalau kita kumpulkan, maka kita akan sampai pada kesimpulan yang akan melewati jembatan tersebut hanyalah orang-orang yang beriman. Apakah imannya benar?
kepada Allah Ta'ala dan diikuti oleh amal soleh, atau imannya benar tapi diikuti oleh amal salah. Nah, mereka akan nyeberangi sirat. Sebab selain mereka dari kalangan orang yang tidak beriman, sebelum mencapai sirat tersebut sudah dibawa oleh sesembahan masing-masing untuk masuk ke dalam neraka jahanam tersebut. Nah, begitu dibentangkan sirat tersebut, itu tidak yang berkata-kata kecuali para nabi saja. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Nabi mengatakan wali jahannam jisrun adakum minasyari wa hadum minasayfi. Neraka jahanam mempunyai sebuah titian yang lebih halus dibandingkan rambut manusia, lebih tajam dibandingkan pedang. Alaihi kalalibu hasakun, di atasnya ada kait-kait besi dan duri-duri. Wan nasu yamurruna alaihi, manusia harus melewati titian atau jembatan tersebut. Nah, Quran juga menegaskan demikian, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tiap kalian pasti mendatangi neraka jahanam tersebut sebagai janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang menyeberang secepat kilat menyambar. Ada yang seperti angin bertiup, seperti kuda berlari, seperti orang berjalan. Ada yang merangkak di atas jembatan tersebut. Ada yang selamat sampai di seberang. Ada yang luka-luka tapi juga bisa selamat. Ada yang kemudian tertelungkup masuk ke dalam neraka tersebut. Nah, kelompok yang selamat ini setelah menyeberangi sirat tersebut tertahan lagi di titian jembatan, bukan sirat. Nah, jembatan yang kecil ini bukan jembatan yang membuat mereka nanti bisa masuk neraka. Enggak, mereka sudah selamat, tapi di jembatan tersebut mereka kemudian dilakukan kisos, bukan kisos yang di padang mahsyar. Kalau kisos pada mahsyar berbahaya. Ini kisos di jembatan tadi menghilangkan rasa dengki di hati mereka. Contoh misalnya ada seorang mukmin misalnya tanpa sengaja membunuh saudaranya yang mukmin. Sama-sama mukmin. Nah, yang dibunuh ini insya Allah masuk ke dalam surga. Nah, yang membunuh ini bertobat kepada Allah Ta'ala, insya Allah masuk surga juga. Tapi yang dibunuh tadi bagaimana perasaan dia? Nah, tidak ada kisos yang membahayakan nanti. Yang ini sudah bertobat. Ini juga meninggal dalam keadaan mukmin. Nah, perasaan tidak nyaman tadi lantas kemudian dibersihkan di titian tersebut. Nah, setelah hati mereka tidak ada kedengkian sama muslim, lantas mereka masuk ke dalam surga. Nah, sebelum masuk ke dalam surga harus ada orang yang bisa membukakan pintu surga tersebut. Terjadilah kemudian syafaat Nabi kembali. Beliau mendatangi pintu surga, memegang gerandelnya, mengetuk, ditanyakan oleh malaikat penjaga dari dalam, siapakah itu? Aku Muhammad. Wahai Muhammad, pintu surga tidak dibuka kecuali oleh engkau dan tidak akan dimasuki pertama kali kecuali oleh umatmu. Nabi mengatakan kalian lebih kenal tempat kalian di surga dibandingkan tempat kalian ketika di dunia. Nah, inilah ringkasan pembicaraan kita pada pertemuan-pertemuan yang sebelum ini. Jadi kita sampai pada peristiwa setelah menyeberangi sirat tersebut, tertahan di jembatan dan sekarang kemudian masuk ke dalam surga. Nah, apa yang terjadi di dalam surga tersebut? Pernik-pernik ini pun juga dijelaskan oleh Al-Quran dan juga oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mulai dari derajat surga, kemudian apa saja nama-nama surga tersebut, kemudian ada berapa pintu surga dan pintunya pintu apa saja, kemudian apakah ada pasar tidak di surga, ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pakaian penduduk surga, makanan mereka seperti apa, apakah di surga juga terjadi orang melakukan cocok tanam misalnya. Jadi pernik-pernik ini banyak sekali diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyangkut kenikmatan tertinggi dalam surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat beberapa dari pernik-pernik surga tersebut. Ini waktunya sudah habis. Untuk mengulang saja. Tidak apa-apa ya? Baik. Nah, sekarang apa saja nama-nama surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Imam Ibn Qayyim merinci, beliau menyebutkan ada 12 nama yang disebutkan menyangkut nama surga tersebut. Nah, cuma dalam kitab ini hanya disebutkan 9 saja. Yang pertama adalah Al-Jannah, surga. Ini sebutan umum untuk surga. Taman, jadi sebutan umum. Jadi kalau disebut ada huruf jin, huruf nun, itu menunjukkan sesuatu yang tertutup. Jannah itu taman.
Kenapa disebut taman? Karena saking banyaknya tumbuhan pohon-pohonan sehingga serimbun itu menutup pandangan kita. Junnah itu perisai, menutupi seseorang dari serangan musuh. Jin, makhluk gaib itu tertutup dari pandangan kita. Janin, jim, nun juga tertutup oleh perut ibunya sehingga tidak bisa kemudian dilihat. Kemudian jan, gelapnya malam, menutupi dari penglihatan kita. Nah, jadi sebutan jannah tersebut kita mendapatkan kesan ada suatu tempat yang dipenuhi oleh berbagai tumbuhan yang demikian indahnya. Tumbuhannya bukan seperti tumbuhan kita. Nanti penjelasan dari hadis Nabi SAW, itu tumbuhannya adalah dari kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Itulah membentuk tumbuhan di dalam surga. Nah, jadi jannah sebutan yang pertama. Kemudian yang kedua, Darussalam, negeri yang penuh dengan keselamatan, tidak ada kekurangan, tidak ada bala bencana, tidak ada kematian, tidak ada penyakit sama sekali di surga tersebut. Disebut Darussalam. Jadi penyebutan nama tersebut menunjukkan aspek tertentu dari surga. Darussalam bersih dari segala cacat dan kekurangan, sehingga apapun yang menjadi tuntutan dari fitrah manusia itu pasti terrealisasi di surga. Kita pengen kekayaan tanpa batas, surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kan fitrah kita nuntutnya begitu. Kamu pengen kaya sebanyak apa sih? Ya, saya mah kalau dapat tabungan 2 miliar mah udah cukup lah. Nah, ini yang minder ini yang begini. Sebab orang yang sudah punya 2 miliar, kalau kita tanya cukup tidak apa? Miskin saya deh. Bisa beli rumah apa zaman sekarang 2 miliar? Oh, ya rumah nih. Terus menurut kamu kaya berapa? Ya bangsa 200 miliar. 200 miliar pun kalau kita tanya sudah cukup belum Pak, dia mengatakan tidak. Orang kalau nggak minder dia akan mengatakan kaya menurut saya kalau buminya punya saya, langit juga punya saya. Itu yang benar tuh. Tuntutan fitrah kita begitu. Nah, Allah menyatakan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga seluas langit dan bumi. Oh iya, tepat, itu yang saya mau. Nah, jadi tuntutan fitrah kita ini akan terpenuhi ketika di surga tersebut. Orang pun ingin hidup tidak pernah mati. Mati kecelakaan bagi kita. Akhirnya kita mengatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya belum pernah ketemu orang mati mengatakan alhamdulillah. Udah meninggal anak saya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kamu musuhan sama anak kamu? Jadi mati adalah musibah bagi kita. Nah, itu orang rela bayar mahal rumah sakit asal tidak mati. Kecelakaan apapun juga terasa ringan asal tidak mati. Duh, berat tuh saya tabrakannya, patah kaki saya, alhamdulillah nggak mati. Nah, mati kecelakaan. Nah, sehingga disebut Darussalam kalau di sana tidak ada kematian sama sekali, dan di sana tidak ada sakit sama sekali. Bahkan diceritakan oleh Nabi SAW menyangkut orang yang masuk surga, mereka tidak mengeluarkan ludah, tidak berdahak juga, tidak buang air besar. Jadi apa yang mereka makan tadi keluar berupa keringat yang harumnya seharum kesturi. Oh, jadi benar-benar sempurna keadaan di sana. Nggak ada capeknya sama sekali. Kehendak mereka kemudian seketika terjadi. Kan disebut sebagai Darussalam. Sebutan lain adalah Darul Khuld, negeri yang kekal abadi. Tadi bagi kita mati itu kecelakaan. Kalau disebutkan misalnya kalian di surga, ya umurnya cukup panjang, sekitar 5.000 tahun. Kira-kira senang tidak kita? Senang ya? Senang, cukup 5.000, habis itu mati. Kita akan mengatakan, Masya Allah, ada mati juga di sana. Fitrah kita mengatakan saya ingin hidup dan tidak pernah mati. Nah, baru disebut sebagai surga Darussalam, negeri yang selamat kalau terjadi kekal di sana. Disebut sebagai Darul Khuldi, negeri yang kekal, tidak ada kematian sama sekali. Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya, tidak akan pernah mengalami kematian. Nah, ini
beberapa nama saja. Nah, kemudian itu kita sebutkan 3, selebihnya masih banyak. Ini misalnya Jannatun Naim, taman-taman atau surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian juga Al-Firdaus, disebutan khusus namanya. Kemudian Darul Hayawan, negeri yang kehidupannya itu kehidupan yang sejati. Kemudian Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal dan sebagainya. Nah, sekarang pintu-pintu surga ada berapa? Yang orang masuk surga nih, kita belum tahu nih apa isi surga tersebut. Kira-kira ada berapa pintu surga? 7. Pintu neraka ada berapa? 7. Nah, rupanya tidak begitu. Pintu surga ada 8 rupanya. Pintu surga memang 7. Kalau pintu ada neraka ada 7, ini disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi pintu surga ada 8 disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara hadis tersebut adalah hadis tentang wudhu, di mana beliau bersabda, tidaklah seseorang dari kalian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudu tersebut, kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyuha sya'. Tidaklah seseorang berwudu lalu menyempurnakan wudu, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Oh, berarti pintu surga itu ada 8. Nah, apa saja nama pintu surga tersebut? Nabi hanya menyebutkan 4 nama. 4 lagi gak disebutkan namanya. Yang pertama adalah pintu sholat. Yang kedua pintu Al-Royan, yaitu untuk orang yang berpuasa. Kemudian pintu sedekah untuk orang yang bersedekah, dan pintu jihad itu untuk orang yang berjihad. Nah, ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, barang siapa berinfak sepasang di jalan Allah Ta'ala, bisa sepasang kuda atau sepasang mobil atau sepasang sendal misalnya, sepasang, maka akan dipanggil dari pintu surga, wahai hamba Allah Ta'ala, hadza khair, ini adalah kebaikan. Barang siapa merupakan ahli solat, akan dipanggil dari pintu solat. Barang siapa ahli jihad, dipanggil lewat pintu jihad. Barang siapa ahli puasa, dipanggil lewat pintu Ar-Rayyan. Barang siapa ahli sedekah, dipanggil lewat pintu sedekah. Jadi sebutan pintu hanya 4 saja yang diberitahukan oleh Nabi SAW. Berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi ayah, demi engkau dan demi ibuku ya Rasulullah, apakah ada orang yang akan dipanggil lewat seluruh pintu tersebut? Lantas beliau mengatakan, ada. Aku berharap engkau salah satu dari mereka. Nah, ini 8 pintu surga tersebut. Nah, sedangkan pintu neraka ini ada 7 pintu. Oh, jangan bahas neraka dulu kita ya. Surga saja dulu ya. Jangan. Nah, jadi ada 8 pintu surga. Nah, dan ada orang yang akan masuk surga tersebut lewat semua pintu tadi. Nah, kita berharap juga kita begitu. Kita insya Allah sholat walaupun banyak kekurangannya. Puasa, kita puasa juga insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Kita pun bersedekah juga. Kita pun juga mudah-mudahan berjihad juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita pun termasuk yang dipanggil lewat segala pintu tersebut. Nah, adapun yang paling tinggi derajat di surga adalah disebut sebagai wasilah. Nah, wasilah ini hanya dikhususkan untuk 1 orang saja, dan Nabi SAW menyatakan, aku berharap akulah akan mendapatkan wasilah tersebut. Nah, beliau mengatakan, apabila kalian mendengarkan suara azan, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh muazin tersebut, kemudian bersolawatlah bagiku, karena barang siapa bersolawat bagiku sebanyak 1 kali, Allah bersolawat untuknya sebanyak 10 kali. Tsumma sallullaha li al-wasilah, kemudian mintakanlah agar Allah memberikan wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah la yambaghi illa li abdin min ibadillah, sebab wasilah tersebut adalah satu tempat di surga yang tidak diberikan kecuali kepada 1 orang saja. Wa arju an akuna ana huwa, aku berharap akulah yang akan mendapatkannya. Ini tawadu beliau
sebab wasilah tersebut memang diperuntukkan untuk beliau. Faman sa'ala li al-wasilata halat lau syafa'ah, barang siapa memintakan agar wasilah itu diberikan untukku, dia berhak mendapatkan syafaat dari aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi wasilah tersebut adalah tempat yang tertinggi di dalam surga. Nah, sementara surga yang tertinggi adalah surga Firdaus. Yang surga Firdaus tersebut atapnya adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dari surga Firdaus tersebutlah lantas mengalir seluruh sungai-sungai yang ada di dalam surga. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kalian ingin meminta kepada surga, maka mintalah surga Firdaus tersebut. Mau kita minta Firdaus? Oh ya? Oh. Tapi harus diikuti oleh amal. Sebab kalau enggak, Allah akan membantu kita, Allah akan mengabulkan doa. Sholat belang betong, sedekah pelit, silaturahmi jarang, minta Firdaus, dikabulkan. Tapi dibantu dengan cara lain, dengan cara diberikan musibah-musibah. Heran saya, sejak minta Firdaus kok banyak musibah begini. Nah iya, permintaan kamu itu tinggi, amal kamu tidak seperti itu, Allah membantu dengan memberikan musibah. Melalui musibah tersebut dosa kamu digugurkan, derajat kamu kemudian ditinggikan. Tapi tidak jadi masalah. Dunia mah cuma sebentar penderitaannya. Sementara Firdaus tersebut itu kekal abadi. Baik, waktu kita sudah habis, berarti kita baru sampai pada nama-nama surga, pintu surga, kemudian derajat tertinggi di dalam surga, dan surga yang tertinggi dibandingkan surga-surga yang lainnya. 4 ini. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang pernik-pernik lain di dalam surga, mulai menyangkut makanan penduduk surga, kemudian bagaimana, apakah di sana buah-buahannya, bentuknya seperti apa, kemudian daging-dagingnya seperti apa. Ini dijelaskan dalam Al-Quran maupun oleh hadis Nabi SAW, sampai nanti puncak kenikmatan di surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita masuk pembahasan neraka, apa yang terjadi di neraka, pintu-pintu neraka, bagaimana derajat-derajat disebut darokat di dalam neraka, bagaimana, apa makanan mereka, pakaian mereka seperti apa, bagaimana keadaan mereka ketika disiksa tersebut, apakah ada jalan keluar bagi mereka dari neraka tersebut. Itu dibahas dalam bab yang khusus pembahasan tentang neraka. Baik, demikian. Silakan kalau ada yang akan bertanya atau menambahkan.